mengucapkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, khususnya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, mulialah namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Mari kita mendoakan adik sekolah minggu sebelum mereka memasuki kelas sekolah minggu. Mari kita doa. Allah yang Maha Kasih, saat ini Engkau melihat dan mendengar dari tatamu yang maha tinggi, anak-anakmu, adik-adik sekolah minggu, GKST Jemaat Gloria Jakarta, yang sudah boleh mempersembahkan puji-pujian mereka.
lewat suara dan gerakan tubuh mereka. Dengan sukacita mereka boleh memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, Bapa Sorgawi, kami datang membawa kehidupan adik-adik sekolah minggu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa memberkati kehidupan dan pertumbuhan mereka. Mereka boleh bertumbuh menjadi generasi gereja-Mu yang cerdas dan terlebih takut akan Tuhan. Terlebih akal budi, hikmat, kebijaksanaan, Tuhan senantiasa limpahkan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, adik-adik sekolah minggu saat ini akan memasuki kelas sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah mereka bersama kakak-kakak pendamping dan pembawa cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang merebus hidupmu dari lubang setia. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengaku dosanya secara kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Hapuskanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari supaya nyata Engkau adil dalam putusan-Mu. Mati. Siapa mau tolong waktu sudah dan angkat dari lumpur dosa. Ya jamah gelap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu dia jamah ku jadi baru. Katamu juru selamatku, sejak dia suci
Dia. Ku puji Tuhan selamanya. Ya jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Dia jamahku jadi baru. Bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerahnya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Jemaat, mari berdiri. Marilah kita mendengarkan hukum Allah menurut Roma 13 ayat 8 sampai 10. Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain pun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kebenaran hukum Taurat. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya berkobar aku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalammu mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Jemaat, disilakan duduk kembali.
Anjir, baru ref. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mohon maaf saya buka masker. Sebelumnya perkenalan diri, nama saya Nehemia Nangwijaya. Saya bukan orang Sulawesi, tapi taunya diajarin istri cuma UDI ini aja. Sulawesi ya. Saya asli Jogja, kebetulan berdinas di Pekanbaru, kemudian saat ini sedang liburan karena baru selesai sekolah di Jogja, kemudian akan kembali ke Pekanbaru untuk mengurus administrasi kepindahan ke Jogja. Nah, tadi malam kami berkumpul bersama teman-teman saudara seiman dari GKST, ada banyak sekali cerita yang disampaikan. Kebetulan kami juga dengan Bapak Pendeta, kemudian kami bercerita kepada Bapak Pendeta. Sebenarnya pertemuan 4 jam itu cerita ke Bapak Pendetanya hanya mungkin 15 menit, setengah jam, tetapi lebih lama mendengarkan Ibu Risma. Ya, saya menantu dari Ibu Cindy Pangemenan Parimo. Saya rindu dulu pengen ke Sulawesi bertemu Oma Amelia Parimo di Sulawesi, tapi Tuhan tidak mengizinkan saya untuk bertemu, dan sampai dengan akhir hayat beliau masih belum bisa bertemu, tapi saya masih bisa punya kesempatan sekali bertemu dengan beliau langsung pada saat di Jakarta, pada saat saya berdinas di Jakarta. Pengalaman terbang saya di Sulawesi, maksudnya pernah terbang melintas di Sulawesi saja. Oh ya, mohon maaf, saya adalah anggota TNI Angkatan Udara. Kebetulan Tuhan mengizinkan saya berdinas sebagai pilot.
penerbang pesawat F-16 di Pekanbaru. Dulu saya di Madiun, kemudian pindah ke Pekanbaru karena ada pengadaan banyak sekali pesawat F-16 dari Amerika, sehingga kami ditugaskan di Pekanbaru. Kemudian saat ini kami baru selesai melaksanakan sekolah instruktur penerbang di Jogja, dan mungkin dalam waktu 1 tahun ke depan saya akan berdinas di Jogja untuk menjadi seorang instruktur penerbang di sana. Dan saya berdiri di sini ingin memberikan kesaksian kepada jemaat semuanya, khususnya anak-anak muda. Saya tertarik kalau sudah tua-tua ini sudah bukan generasinya, tetapi saya menggugah kepada adik-adik semuanya, para generasi muda untuk bisa menjadi tentaranya Tuhan, bahasa saya. Ya. Ada 3 hal, ada 3 event. Saya berusaha untuk mempersingkat ini. Ada 3 event yang sungguh mengubahkan hidup saya dalam kehidupan pribadi saya. Yang pertama ketika saya masuk Taruna, mungkin dari Bapak Ibu Saudara belum pernah mengetahui Taruna Akademi Angkatan Udara atau Karbol kalau orang di Jogja menyampaikan, tapi sekarang lebih familiar dengan Taruna. Mengapa saya masuk Taruna Akademi Angkatan Udara? Kemudian saya tidak ada background militer, jadi pada waktu itu lulus SMA di Jogja, saya kebetulan asli Jogja, sekolah di Jogja dari SD sampai SMA. Saya kelas 3 SMA, saya bergumul sama Tuhan. Tuhan, bapak saya seorang guru, ibu saya ibu rumah tangga, saya keluarga yang sederhana, 5 orang anak, saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Saya bergumul dengan Tuhan, Tuhan, saya ingin masuk kuliah di UGM, karena pada waktu itu animo masyarakat di Jogja kalau lulus SMA itu adalah masuk kuliah di UGM. Itu udah suatu kayak patokan yang pasti akan sedikit menaikkan derajatnya orang tua. Wah, kuliah di mana? Kuliah di UGM pada waktu itu. Tetapi saya tidak bisa memaksakan kehendak saya sendiri. Mungkin orang tua mampu membiayai saya masuk ke kuliah UGM pada waktu itu. Tetapi saya berpikir, orang tua saya 2 tahun lagi pensiun setelah saya lulus SMA. Adik saya kebetulan, saya kira saya adalah anak bungsu, tapi tidak. Adik saya dengan adik saya jaraknya dari 8 tahun, dan kebetulan adik saya kembar, laki-laki semuanya. Jadi cukup berat bagi orang tua saya. Saya sebagai seorang yang sudah menginjak masuk dewasa, saya tidak bisa egois. Saya ingin mengusahakan masa depan saya, tetapi saya tidak memikirkan adik saya atau orang tua saya. Terus siapa yang membiayai kuliah saya? Kemudian Tuhan memberikan kepada saya suatu jalan, dan itu tidak terpikirkan bagi saya. Ketika saya bergumul, saya sampaikan kepada guru agama saya pada waktu itu, karena kebetulan saya dipercaya sebagai ketua remaja di sekolah, di SMA. Kemudian ayo kita berdoa bersama-sama. Kemudian itu menjadi pergumulan saya. Hebat sekali pergumulan itu, karena mau kemana? Karena pada waktu kau masuk Taruna AU, paling enggak kamu siap uang 500 juta. Uang 500 juta mau jual tanah mana ini? Tanah Sulawesi saya jual. Kan tidak. Nah, tetapi Tuhan di sini adalah Tuhan yang baik. Seperti yang di sebelah kiri itu, saya tidak perlu khawatir ternyata. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang sungguh luar biasa. Ketika saya masuk, tidak ada persiapan sama sekali, baik itu tes psikologi, tes kesehatan, tes fisik, tes akademik. Los, kalau orang Jawa bilang los dol lah. Wis apapun saya jalani, dan puji Tuhan, Tuhan memberikan jalan dan penyertaan. Saya mempunyai varises, mungkin dari teman-teman yang dari kesehatan tahu varises di sebelah kaki kiri saya cukup besar, tidak ringan tapi sedang. Kemudian saya obati bisa, tetapi itu akan tumbuh lagi dalam waktu mungkin 1 tahun 2 tahun, karena saya suka berolahraga. Waktu itu olahraga saya adalah sepak bola. Setiap tes, dalam tes daerah maupun tes pusat, saya selalu disingkirkan. Artinya ini teman-teman yang masuk, ini teman-teman yang ada kekurangan, baik itu kesehatan, psikologi, dan apapun itu. Jadi setiap tes saya lalui, saya selalu dalam posisi kelompok yang berbeda. Artinya saya tahu, oh ini kelompok yang berkekurangan dalam hal kesehatan ataupun yang lain. Saya kesehatan kurang. Tetapi di situ ketika saya lemah, ketika saya merasa ada yang kurang, Tuhan memberikan pemahaman kepada saya, memberikan arti yang sesungguhnya bahwa Anang, ketika kamu lemah, ternyata kamu mengandalkan saya sebagai Tuhan. Ketika saya kuat, saya tidak mengandalkan Tuhan. Dan itu saya alami.
Ketika saya tidak ada masalah dalam misalnya mau sekolah, tidak ada permasalahan dalam apapun, saya merasa sombong dan tidak pernah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya jujur, dalam setiap SD sampai SMA itu saya tidak pernah, ibaratnya tidak pernah belajar. Kalau malam itu tidak pernah belajar. Belajarnya hanya saat ujian saja. Malam itu siklus hidup saya ketika dari SD sampai SMA, pulang sekolah saya tidak pernah les karena orang tua tidak bisa membiayai saya les tambahan di SMP maupun SMA. Saya hanya fotokopi dari teman-teman saja. Belajarnya pun di sekolah ketika istirahat. Di situ saya berpikir saya sombong. Saya tidak mengandalkan Tuhan, saya hanya mengandalkan diri saya sendiri. Dan itu terulang lagi ketika saya masuk Taruna. Tapi ketika Tuhan memberikan kekurangan pada saya, Tuhan memberikan sesuatu yang menurut saya itu adalah penghambat saya untuk masuk atau menginjakkan saya untuk meraih masa depan saya. Di situ saya mulai mengandalkan Tuhan. Satu, ketika masuk Taruna. Dan puji Tuhan saya lolos satu kali, dan orang-orang di sekitar saya, di kampung saya, di tempat saya, teman-teman saya, rekan-rekan saya tidak percaya saya bisa masuk Taruna dengan 0 rupiah. Mereka, habis berapa? Habis menjual sawah berapa hektar? Habis menjual mobil ataupun sapi atau apa? Tidak, 0 rupiah. Karena mau jual apa lagi? Di rumah tidak ada apa-apa. 5 orang anak, seorang guru membiayai 5 orang anak sekolah semuanya, mustahil bagi seorang tua. Satu, mujizat masih ada dan Tuhan menyertai saya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika tadi masuk Taruna, ada hal satu mujizat yang terjadi Tuhan berikan kepada saya. Adalah ketika tes terakhir kesehatan yang dilihat oleh para jenderal pada waktu itu, para marsekal kalau di Angkatan Udara ya. Dikelilingi, di situ ada suatu ruangan yang besar seperti aula, kemudian kami memakai celana pendek putih, kaos putih, kami berjajar di situ. Saya termasuk orang yang berada di grup yang satunya. Kemudian saya didatangi, satu persatu didatangi, ada rimak apa, ada di sini keahliannya apa misalnya, kemudian rimaknya apa. Kebetulan rimak saya jelas varises. Kemudian yang saya pegang pada waktu itu, karena setiap tes itu selalu jinjit ini, jinjit seperti ini, kemudian disentil-sentil gitu ya, di belakangnya itu supaya keluar. Jadi kalau orang mau misalnya perawat itu, kalau mau memasukkan jarum suntik kan biasanya disentil-sentil supaya pembuluh darahnya membesar. Sama seperti di varises juga, untuk mengecek itu disentil-sentil keluar. Tetapi pada waktu itu tidak dilakukan. Padahal jelas saya dari awal mulai seleksi sampai terakhir itu varises jelas. Ketika saya berdiri di situ, saya Tuhan, saya pasrah dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdiri di sini. Biasanya saya suruh balik kanan, kemudian saya jinjit, tik. Tetapi tidak pada waktu itu. Kemudian, buka celanamu. Saya kaget loh, kok buka celana? Kemudian mohon maaf, langsung dicek varikokelnya. Loh, varises kok jadi varikokel? Saya heran kan, varikokel saya normal-normal saja, aman, tidak pernah ada masalah. Cek varikokel sama dokter pada waktu itu. Kemudian kebetulan dokternya cewek. Saya kan juga agak stres juga, yang ngecek dokter cewek, dicek varikokelnya, dek, tidak ada, aman, dicoret lah rimak saya ataupun penyakit saya, sudah tidak ada, aman. Bergeserlah saya ke kelompok yang sampai dengan saat itu saya masih bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa pada saat itu, dan saya percaya itu adalah mujizat Tuhan. Dan merinding saya ketika cerita pada saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mujizat apa lagi Bapak Anang, yang mau saya ceritakan adalah ketika kemarin saya masuk sekolah Sekau. Sekau itu adalah sekolah komando Kesatuan Angkatan Udara. Jadi syarat untuk naik ke pangkat mayor, saya pangkatnya kapten sekarang, naik ke mayor adalah harus Sekau di Jakarta, di Halim tepatnya. Bulan, saya masih ingat pada waktu itu November akhir 2020, saya cek kesehatan di Lakespra Jakarta. Lakespra itu di Jalan MT Haryono. Lakespra, di situ setiap tahun, setiap penerbang wajib cek kesehatan, medical check up di situ. Kemudian saya divonis pada waktu itu adalah polip kantong empedu. Polip kantong empedu itu adalah seperti, jadi kalau kita punya hati ya, maksudnya bukan hati
hati beneran, hati, kemudian ada empedunya untuk sebagai cadangan untuk cairan empedunya ini. Nah, di saluran itu terdapat seperti benjolan-benjolan, seperti jerawat lah bahasanya itu, penumpukan lemak, dan itu harus dioperasi karena waktu itu cukup besar. Kalau untuk orang sipil mungkin tidak ada masalah, tidak ada efeknya, tetapi kalau untuk dalam dunia penerbangan pilot itu harus diambil, harus dipotong. Dan yang membuat saya takut adalah 2 bulan sebelumnya adik saya di Pekanbaru operasi itu, seminggu kemudian meninggal. Saya semakin takut di situ. Waduh, seperti apa ini kalau saya operasi? Artinya ketika saya operasi dan 1 bulan kemudian saya harus melaksanakan tes kesehatan lagi. Jadi kalau misalnya saya operasi bulan Desember awal, saya harus tes di bulan Desember akhir ataupun Januari awal untuk tes syarat saya masuk untuk saya jadi mayor. Di situ pergumulan saya, Tuhan, ini gimana lagi seperti ini? Bingung saya di situ. Tapi Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Ketika saya berpegang sama Tuhan, ketika saya tadi punya kelemahan, saya berserah kepada Tuhan. Saya benar-benar mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang saya lakukan, bahkan keputusan untuk tidak operasi, ini keputusan cukup besar bagi saya. Saya berbicara pada istri saya, kemudian pada orang tua saya, mertua saya juga saya mendoakan apa yang menjadi pergumulan saya pada waktu itu. Saya memutuskan untuk tidak operasi dan saya hanya mengandalkan bagaimana mengatur asupan makanan saya menggunakan obat herbal maupun obat yang diberikan dokter, tapi dokter sudah memberikan kepada saya, ini bukan obat untuk menghilangkan, tetapi ini adalah obat untuk memecah batu empedu. Jadi beda, polip empedu sama batu empedu adalah sesuatu yang berbeda. Jaringan lunak dengan batu, sesuatu yang berbeda. Tetapi disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Saya melangkah pada bulan Januari awal tahun 2021, tes di Jakarta pada waktu itu. Setiap tes saya lalui dengan semangat, dengan yakin, dan saya berusaha rewind atau mengulang lagi, mukjizat itu masih ada enggak Tuhan? Saya andalkan Tuhan, saya pasrah, dan ketika tes kesehatan saya dicek, kalau orang hamil itu di apa? USG ya, USG untuk mengecek polip empedu itu, dan puji Tuhan tidak tampak pada waktu itu. Pada waktu itu tidak tampak, tetapi seminggu sebelumnya saya selalu cek di Pekanbaru, itu masih ada. Dan pada waktu tes dicek tidak ada sama sekali. Dan saya berpikir, Tuhan, saya tidak tahu itu masih ada atau tidak, atau alatnya yang rusak, Tuhan buat alatnya rusak, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah Tuhan menyertai saya, Tuhan menyertai saya. Itu yang saya pegang pada saat itu ketika masuk. Dan puji Tuhan, ketika saya masuk, tidak ada masalah. Saya bersyukur di situ, saya memuji Tuhan, istri saya memuji Tuhan, kemudian berangsur-angsur saya tetap mengkonsumsi obat, jamu dan sebagainya. Kemudian ketika Sekau, Tuhan juga menunjukkan bagaimana anak-anak Tuhan itu dipakai secara luar biasa. Sekau, saya puji Tuhan, saya menjadi siswa terbaik pada waktu itu. Kemudian lulus dengan predikat siswa terbaik, sungguh membuat saya menjadi ibaratnya menjadi Tuhan, inilah buah dari apa yang saya pikirkan ataupun saya usahakan selama 6 bulan ini, bahwa ketika saya mengandalkan Tuhan itu buahnya seperti ini, luar biasa, tinggi sekali. Artinya apa? Tidak menjadi ekor tapi selalu menjadi kepala anak-anak Tuhan. Itu yang kedua, mukjizat masih ada 2 kali. Kemudian yang ketiga ini yang terakhir, kemarin Sekolah Instruktur Penerbang bulan Januari saya mulai tahun 2022, selama 6 bulan, Juli penutupan. Ketika akhir Sekol, saya hampir tidak bisa lari karena lutut saya bermasalah, ACL ataupun sambungan lutut. Saya tapi belum pernah ngecek ke dokter, tetapi sambungan lutut di ke kiri dan di kanan saya itu ada permasalahan, khususnya yang sebelah kiri. Jadi ketika lari, saya tidak bisa lari sprint. Artinya join antara sendi atas dan sendi bawah, sendi paha kemudian sendi bawah ini sedikit bergoyang. Artinya ketika saya lari sprint, gerakan tiba-tiba itu sendi saya seperti rasanya bergeser. Itu jadi ketika saya lari saya tidak pernah bisa, ketika saya lari saya tidak pernah bisa lari dengan kencang,
saya hanya menggunakan deker 2 kiri kanan, dan saya lalui ketika seko di fase akhir itu memang cukup menyakitkan, tapi saya paksakan dan dari puji Tuhan saya masih bisa diberikan kesempatan menjadi siswa terbaik. Nah, ketika masuk sekolah instruktur kemarin, ini hal yang mencengangkan. Ada kekhawatiran lagi, selalu ada kekhawatiran, selalu ada masalah dalam kehidupan saya. Dan itu Tuhan pakai untuk membuat saya menjadi seorang yang harus mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, harus mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun. Ketika saya lemah, saya tidak mampu untuk lari, tidak mampu untuk berjalan ataupun berlari dengan cepat, sprint ataupun lari. Biasanya tes kesehatan, tes SMAPTA itu kan 12 menit harus lari minimum paling enggak 2.200. Puji Tuhan kemarin selama saya tes kesehatan, tes SMAPTA itu bisa sampai 2.500 sampai 2.600, artinya saya bisa menyamai teman-teman saya yang lain. Dan selama saya 6 bulan saya selalu lari pagi dan itu sakit sekali. Saya sakit sekali. Sampai dengan saat ini saya memang mau meredam supaya tidak lari, kemudian saya berusaha untuk penyembuhan dengan cara yang ala kadarnya, artinya tidak mau ke dokter, tetapi saya lebih percaya pada Tuhan. Mujizat masih ada sampai dengan saat ini. Dan puji Tuhan kemarin ketika sekolah instruktur, Tuhan memberikan kepada saya 1 kali lagi menjadi siswa terbaik. Siswa terbaik. Artinya anak-anak Tuhan masih dipakai pada saat ini, pada saat hari-hari ini. Dan saya menggugah kepada teman-teman, para pemuda-pemudi gereja, inilah waktunya teman-teman untuk menjadi tentaranya Tuhan. Ya, apapun keadaannya saudara-saudara semuanya pasti tidak seperti saya mungkin. Saya merasa orang yang tidak punya, mau mengandalkan siapa, orang tua tidak punya. Di dalam dunia militer kalau punya orang tua yang berpangkat lumayan, dia akan berjalannya lebih nyaman dalam karirnya. Tetapi saya mengandalkan siapa? Tuhan. Woi, Tuhan ternyata tentaranya bintang banyak ternyata. Tidak bintang 4 terbatas saya, tetapi Tuhan Yesus itu ternyata bintangnya banyak. Nah, itu yang membuat saya semakin kuat dalam Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 jelas sekali, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Kemudian 1 ayat lagi yang ini yang penting bagi kita semua yang ingin saya bagikan adalah 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10, tapi saya bacakan yang 9a. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi ketika justru dalam kelemahan saya, Tuhan nyatakan kasih-Nya, Tuhan nyatakan kuasanya sampai dengan saat ini. Kemudian kesimpulan dari kesaksian saya adalah ternyata Tuhan memaksa saya, bahasa kasarnya Tuhan memaksa saya untuk menjadi pribadi yang tidak mengandalkan diri saya sendiri, untuk menjadi pribadi yang saya adalah pribadi yang lemah dan saya butuh Tuhan untuk menjadi kuat. Itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan saya selama saya berdinas. Kemudian ada kesombongan dalam diri saya ketika bisa menjadi yang terbaik, yang menjadi terbaik dalam kehidupan saya. Tetapi Tuhan membuat saya menjadi sesuatu pribadi yang kamu tidak boleh sombong, Nang. Kamu masih mengandalkan saya dalam setiap apapun yang kamu capai. Dan itu kamu harus pegang terus dalam setiap langkah kehidupanmu. Kemudian itu yang menjadikan saya memutuskan untuk tidak bermedia sosial, artinya saya sekarang tidak punya IG, tidak punya Facebook, tidak punya Twitter dan sebagainya. Saya hanya punya WhatsApp, itu hanya untuk kantor saja. Kenapa? Jadi ketika saya bermedia sosial, saya sedikit pun walaupun saya pernah meraih juara dan sebagainya, saya tidak pernah mengupload apa yang saya capai, karena itu saya tidak mau sombong dalam kehidupan saya, karena saya melihat teman-teman saya ketika dia meraih sesuatu, dia upload di media sosial, dia bercerita sana sini, kemudian belum tentu apa yang kita upload dalam bermedia sosial itu menyenangkan keluarga kita. Artinya banyak yang iri, tetapi lebih baik anak-anak muda pakai dengan bijak media sosial yang Anda gunakan, Instagram untuk membagikan firman Tuhan, membagikan bagaimana Tuhan mengubah hidup Anda, bagaimana Anda membuat sesuatu perubahan dalam hidup Anda, itu akan lebih bermakna. Karena saya melihat pada saat-saat ini iblis berusaha untuk membuat anak-anak Tuhan itu jauh dari Tuhan melalui media sosial, melalui handphone. Apabila tidak bijak, mungkin di gereja main handphone, firman Tuhan jadi lupa. Dan
itulah yang akan merusak generasi kita pada saat ini. Sehingga iblis tahu bahwa pada saat ini generasi muda akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk mengimpartasikan bagaimana Tuhan supaya mempersiapkan semua jemaat Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya anak-anak muda ini dilemahkan, sehingga melalui HP, melalui media sosial mereka mau menghancurkan generasi muda pada saat ini. Dan terakhir yang menjadi saya akan bagikan adalah anak-anak muda, mari kita siapkan diri kita, siapkan karakter yang benar-benar takut akan Tuhan, karakter yang mengandalkan Tuhan. Jadilah anak-anak muda yang benar-benar ketika Anda hadir dimanapun, parfum yang Anda berikan, bahasanya adalah parfum adalah ketika Anda hadir, orang pasti tahu, oh ini parfumnya Pak Anang, oh ini parfumnya Bu Cindy. Ketika Anda hadir, orang lain harus bisa melihat kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup Anda. Itu yang menjadi penekanan ataupun kesaksian saya, jadikan hidup kita semuanya menjadi hidup yang bermakna dan saksi Tuhan dimanapun saudara bekerja maupun belajar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kesaksiannya. Selalu ada pertolongan dan jalan keluar di luar batas kemampuan kita berpikir ketika kita mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakanlah kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan sehingga ia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Yunus 3 ayat 4 sampai 10. Yunus 3 ayat 4 sampai 10 dengan perikop pertobatan Niniwe. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung. Mereka melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat duduk kembali. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita yang beribadah bersama di tempat ini. Dan shalom, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah lewat live streaming di tempat masing-masing. Bapak Ibu, lewat pembacaan kita pada saat ini dengan tema hidup dalam rencana Allah. Hidup dalam rencana Allah. Kalau saya memimpin di kampus, di mimbar kampus, saya merasa panas. Dan ternyata lebih panas di mimbar Minggu, artinya saya gugup. Ya, saudara, perencanaan baik adalah 50% dari jika sukses sudah ada di tangan. Sebaliknya, maka kita bisa menetapkan jam dan menit matahari esok. Akan tetapi kita juga tidak bisa menetapkan waktu tertentu kapan kita akan mati. Jemaat manusia itu dan mengabaikan alam dalam rancangan kita manusia. Betapa sia-sianya merencanakan sesuatu di masa depan tanpa melibatkan tadi menginspirasi terkhususnya bagi kami kaum muda. Manusia harus menghilangkan kesombongan, keangkuhan, dan harus tetap bergantung pada Allah. Karena kita tidak mempunyai kepastian akan hidup kita sendiri. Bapak Ibu, saudari, kita diajarkan untuk senantiasa bergantung pada kehendak Allah. Untuk semua hal yang kita lakukan dan nikmati di dalam dunia ini. Judul khotbah kita ini dalam ini saling komprehensif, pernyataan diikuti oleh itu adalah mengutus Yunus memberitakan kepada Raja menyerukan supaya dilakukan pertobatan secara nasional.
mereka seluruh bangsa Niniwe memiliki secerca harapan untuk mendapat kasih Allah. Siapa tahu mungkin Allah akan berpaling dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala. Sehingga bangsa Niniwe pada saat itu tidak binasa. Saudara-saudaraku, konstruksi historikal nas khotbah ini memaparkan sifat ilahi Allah yang mengasihi umatnya. Tidak satupun yang dapat selamat tanpa kemurahan Allah. Tidak seorang pun yang dapat bertahan hidup tanpa kemurahan Allah. Allah sendirilah yang berkuasa, penentu satu-satunya atas hidup setiap orang. Dan di dalam sikap keilahiannya, Allah tidak menginginkan kebinasaan, tidak menginginkan kematian bagi setiap orang. Namun Allah menginginkan supaya setiap orang beroleh kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah misi Allah yang secara terus-menerus dilakukan melalui Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus hingga kini dan sampai masa kesudahannya mulai tiba. Jemaat, apa pesan khotbah bagi kita saat ini? Ada 4 poin yang akan saya sampaikan dari pesan khotbah kita pada saat ini. Yang pertama, seorang filsuf bernama Sokrates mengatakan, tetaplah insaf diri, kenalilah dirimu sendiri. Tetaplah insaf diri, kenalilah dirimu sendiri. Bapak Ibu, ketahuilah makhluk seperti apa diri kita pasti memiliki keterbatasan. Ingatlah, kita bukan dewa, kita adalah manusia yang fana. Kita dapat memiliki apapun yang kita inginkan. Kita dapat menjadi apapun yang kita inginkan. Bahkan di dunia modern, pada yang saat ini yang begitu banyak menawarkan kemudahan. Tetapi bukan sebagai jaminan untuk hari esok bagi kehidupan kita. Hidup kita sama seperti bejana tanah liat. Bila jatuh mudah pecah, bila menghadapi derita mudah putus asa. Dengan mengenali diri sendiri, kapasitas untuk memiliki perasaan kagum dan hormat, sembah dan malu di hadapan Tuhan, menjadi perasaan yang tepat untuk dimiliki pada saat ini. Hanya Tuhan satu-satunya sandaran dan jaminan kehidupan kita. Jemaat, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Karena hidup kita hanya ada di dalam rencana Allah. Karena hidup kita sudah dirancang Allah yang terbaik. Poin yang kedua yaitu tulus ketika mengaku salah, ikhlaslah dalam pertobatan yang sungguh di dalam kasih Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di dalam kisah Alkitab ada banyak
penderitaan yang muncul dan terjadi karena kesalahan, kejahatan, dan oleh karena pemberontakan manusia kepada Allah. Pengalaman ini dialami oleh umat bangsa Israel. Mereka masuk dalam penderitaan yang berat, penderitaan yang besar, dan sangat menyiksa karena mereka melawan perintah Allah. Kemudian generasi pertama manusia dilenyapkan air bah karena kejahatan dan pemberontakan yang dilakukan oleh manusia. Pembangunan Menara Babel menjadi simbol kesombongan dan keangkuhan manusia. Dan pada akhirnya kekacauan pun terjadi. Mereka tertawan dan terbuang ke negeri asing karena umat tidak lagi mengenal dan mendengarkan suara Tuhan. Jemaat adalah sesuatu yang pasti oleh karena perbuatan jahat dan pemberontakan manusia kepada Allah akan berakibat penderitaan dalam kehidupan kita. Namun syukur kepada Tuhan, kasih-Nya jauh lebih besar dari amarahnya, kemurahan-Nya lebih besar, jauh lebih agung dari penghukumannya. Kepada setiap orang yang tulus mengaku salah dan ikhlas berbalik kepada Tuhan, mereka akan dikasihi, mereka akan disambut, dan mereka akan diselamatkan. Inilah yang dialami oleh bangsa Niniwe oleh karena dan atas pertobatan yang sungguh, puasa yang sungguh, perkabungan yang sungguh secara nasional. Bangsa ini tidak diluluh lantakan oleh Tuhan pada saat itu. Tetapi sebaliknya, mereka diselamatkan oleh Allah. Jemaat, pertobatan yang tidak hanya dalam bentuk kata-kata dan konsep ajaran agama dan ritual seremonial luar, tetapi pertobatan yang sungguh-sungguh lahir dari hati dan batin yang paling dalam untuk tidak lagi mengulangi dosa-dosa kita di hadapan Allah. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu Allah tidak tinggal diam setelah menciptakan segala sesuatunya. Allah tidak tinggal diam setelah menciptakan segala sesuatunya. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja, tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Pertanyaannya adalah, di bagian mana sajakah Allah turut bekerja dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu berarti segala situasi, segala kondisi dalam kehidupan kita, termasuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak mengenakan bagi kita, dan berbagai hal lainnya yang kita sebagai manusia tidak merasa nyaman. Tetapi Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Jemaat,
Karena itu penting sekali bagi kita umat Tuhan belajar untuk memahami bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Karena Allah tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya akan selalu bebas dari masalah. Mari kita terus mengingat, tanpa melewati ombak dan gelombang, tidak pernah akan dihasilkan seorang nakoda yang handal. Justru Bapak Ibu, saudara-saudara, di balik masalah selalu ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah untuk menarik kita semakin mendekat kepadanya dan terus belajar bagaimana untuk kita terus bergantung dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Poin yang keempat, yang terakhir, yaitu berharaplah hanya kepada kemurahan Allah. Berharaplah hanya kepada kemurahan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah merupakan satu-satunya keselamatan hidup kita di dunia ini. Allah hadir di dalam cinta dan kemurahannya kepada semua manusia, supaya kita manusia dapat selamat. Bangsa Niniwe telah bertobat dan Tuhan tidak menanggungkan hukuman atas mereka. Tetapi dengan pertobatan, hukuman berganti menjadi pengampunan. Kematian berganti menjadi kehidupan. Semua itu boleh terjadi karena hanya atas cinta dan kemurahan Allah di dalam kehidupan manusia. Jemaat, hidup kita sekarang ini yang kita jalani terpelihara dan terlindungi di dalam cinta dan kemurahan Tuhan. Tentu bukan hanya kita, namun hidup seluruh manusia secara keseluruhan terpelihara di dalam cinta dan kemurahan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap orang mendesak dirinya, biarlah setiap kita mendesak diri kita untuk berada di dalam sikap yang terus berharap hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan. Apabila saudara-saudara mengalami penderitaan, marilah untuk terus berharap hanya kepada Tuhan. Apabila saudara-saudara mengalami pergumulan yang berat, marilah hanya kita terus berharap kepada Tuhan. Apabila saudara-saudara sakit dan dirawat di rumah maupun di rumah sakit, berharaplah hanya kepada Tuhan. Dan apabila saudara-saudara terpuruk, berharaplah hanya kepada Tuhan. Jemaat,
Pemazmur berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Mazmur 42 ayatnya yang ke-6. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan menghendaki setiap orang percaya untuk terus melakukan firman-Nya. Jangan sampai Bapak Ibu, saudara-saudara, kita menjadi orang percaya, mendengar firman Tuhan, tetapi kita selalu menghindarinya. Yunus pernah menghindari perintah Tuhan. Akibatnya, ia terbuang jauh, sampai membuatnya terbuang jauh dari pusat lautan, yang membuatnya sangat ketakutan, menderita, dan tidak berdaya. Begitupun kita sebagai umat Tuhan, terkadang kita menghindari firman Tuhan. Disuruh mengasihi sesama, tetapi kita malah membenci. Disuruh mengampuni, tetapi justru kita menghakiminya. Dan terkadang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari, kita menjadi Tuhan bagi orang lain. Suami mencintai istri itu baik. Istri cinta suami sudah seharusnya. Tetapi suami istri yang tidak melakukan kehendak Tuhan itu adalah penipu. Di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-22 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Jemaat, marilah kita terus berhati-hati di dalam kehidupan kita. Jangan kita terus mempermainkan Tuhan dengan cara kehidupan kita yang salah. Tuhan kita jadikan sebagai lawan kita. Itu adalah hal yang sangat salah di dalam kehidupan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, kiranya firman ini meneguhkan hati kita semua dalam masa-masa sulit kita untuk membangun hidup yang semakin dekat kepada Tuhan. Insaf diri, kenalilah dirimu, mengaku salah, ikhlas dalam pertobatan yang sungguh, dan berharaplah hanya pada kemurahan Tuhan. Karena hanya pada kemurahan Allah saja kita mendapat keselamatan bagi kehidupan kita. Karena kehidupan kita telah dirancang yang terbaik oleh Dia. Amin. Jemaat, selanjutnya kita mendengarkan persembahan pujian dari Persekutuan Perempuan, dilanjutkan solo dari adik Stefani. Dipersilakan.
memanggilmu Bapa, kau beri yang ku minta. Saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau
Oh, ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Jemaat, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat kata Tuhan Yesus, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 19-21. Selamat mempersembahkan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, dan menemui masa mula aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru
kasih-Mu Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Jemaat dijemput berdiri. Kita akan doakan persembahan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Bersama kita mendengarkan warta jemaat. Pokok-pokok warta jemaat Minggu 17 Juli 2022. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 17 Juli 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Saudari Novita Tampoma, para majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera, dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan. Hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 9.00 WIB, pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 11 Juli sampai dengan 17 Juli 2022. Ulang tahun kelahiran 11 Juli 2022 Ibu Rulianti, 12 Juli 2022 Bapak Yules Kelo, 15 Juli Penatua Ninyoman Renie Astuti Parwata, 16 Juli Bapak Pendeta Abdi Zainal Tancikoti, 16 Juli Ibu Pendeta Ana Nenoharan Wilelipu, 17 Juli Yulita Mayasari, 17 Juli Elma Vienpoa. Ulang tahun pernikahan 12 Juli 2022 Bapak Ritson Manyonyo dan Ibu Kristina Silva. 12 Juli 2022 keluarga Penyami Tangoni. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita
dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Kartu persembahan tetap bulanan. Dalam rangka menunjang misi pelayanan GKST Jemaat Gloria Jakarta dan pos-pos pelayanannya, Majelis Jemaat telah membagikan kartu persembahan tetap bulanan kepada anggota jemaat dan simpatisan. Untuk penyerahan persembahan tetap bulanannya dapat diserahkan langsung kepada bendahara atau mengirimkannya ke rekening jemaat. Mari kita menunjang pelayanan kita dengan mengambil bagian dalam mengisi kartu persembahan tetap bulanan. Semoga Tuhan berkenan dan memberkati atas keikhlasan kita mengucap syukur kepadanya. Bazar Panitia Klasis Pamona Utara. Usai ibadah Minggu Jemaat, Panitia Rapat Klasis Pamona Utara tahun 2023 akan melaksanakan bazar makanan, minuman, pakaian, dan lainnya. Bazar ini dilaksanakan untuk menggalang dana yang diperlukan bagi pelaksanaan rapat klasis Pamona Utara pada bulan Januari 2023 di Jakarta. Mohon partisipasi jemaat dalam bazar panitia ini yang direncananya akan dilaksanakan setiap minggu sampai pada bulan November 2022. Atas partisipasi dan dukungan jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Penetapan panitia dan badan pelayanan disampaikan bahwa dalam ibadah Minggu hari Minggu 7 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB tempat Kapel Rumah Sakit PGI Cikini, majelis akan menetapkan beberapa kepanitiaan dan badan pelayanan, yakni 1 anggota baru panitia pembangunan sehubungan dengan pengunduran beberapa personil panitia pembangunan karena bergabung dengan pos pelayanan Bekasi, kelak akan menjadi jemaat GKST Haleluya Jakarta Timur, maka majelis akan menetapkan personil penggantinya. 2 anggota baru BPPJ. Terkait dengan beralihnya beberapa anggota BPPJ GKST Gloria Jakarta ke GKST Pos Pelayanan Bekasi, kelak akan menjadi GKST Jakarta Timur, maka majelis akan menetapkan personil penggantinya. 3, Panitia Hari Raya Gerejawi. Dalam rangka mempersiapkan ibadah dan perayaan hari-hari besar gerejawi, yaitu ibadah dan perayaan HUT GKST yang akan dirangkaikan dengan padungku di bulan Oktober 2022, ibadah dan perayaan Natal di bulan Desember 2022, dan ibadah perayaan Paskah di bulan April 2023, maka majelis akan menetapkan panitia Hari Raya Gerejawi. 4, Tim Kerja Studi Banding Toleransi merespon permintaan Majelis Klasis Poso Kota terkait dengan studi banding kontekstual dan toleransi para pendeta seklasis Poso Kota pada bulan April 2023, maka majelis akan menetapkan tim kerja untuk menyambut dan memfasilitasi kedatangan rombongan tersebut. 5, anggota tambahan Hubgermas, majelis akan menetapkan anggota tambahan untuk melengkapi personil Komisi Hubgernas. Mohon dukungan jemaat untuk rencana penetapan ini. Tuhan memberkati. Ibadah live streaming disampaikan kepada seluruh jemaat dan simpatisan bahwa pada hari Minggu depan, ibadah Minggu Jemaat secara onsite dan ibadah sekolah Minggu di kapel ditiadakan. Ibadah Minggu pada hari tersebut akan dilaksanakan secara online live streaming, yakni hari Minggu 24 Juli 2022 pukul 9.00 WIB. Dimohon keikutsertaan jemaat
dan simpatisan dalam ibadah minggu online ini bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Atas keikutsertaannya diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Buah tangan untuk mahasiswa praktik. Disampaikan bahwa masa praktek Nona Novita Tampoma, mahasiswi STT Indonesia bagian Timur Makassar, akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2022. Bagi jemaat dan simpatisan yang akan memberikan buah tangan kepada Nona Novita dapat menyampaikannya kepada yang bersangkutan pada hari Minggu 31 Juli 2022 pukul 10.00 WIB, tempat kapel Rumah Sakit PGI Cikini. Atas perhatian dan kesediaan jemaat diucapkan terima kasih. Agenda pemekaran Pospel Bekasi, ibadah pemekaran jemaat GKST Pos Pelayanan Haleluya Bekasi oleh MPH Majelis Sinode GKST akan dilaksanakan pada akhir Juli 2022. Adapun agenda kegiatan menuju pemekaran dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, pertemuan dengar pendapat dengan Ketua Umum Majelis Sinode GKST pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 pukul 19.00 WIB, tempat Aula El Safan. Yang kedua, pembekalan majelis dan calon majelis jemaat Pospel Bekasi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 10.00 WIB, tempat Aula El Safan. Ibadah pemekaran Pospel Bekasi menjadi jemaat mandiri pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 15.00 WIB. Tempat Gedung Gereja GKMI Cempaka Putih, Jalan Cempaka Putih Barat 22 nomor 14 RT 5 RW 7 Jakarta Pusat. Mohon dukungan doa jemaat untuk kelancaran kegiatan-kegiatan di atas. Tuhan memberkati. Ibadah perayaan HUT ke-73 Pemuda GKST dalam rangka memperingati dan merayakan HUT ke-73 Pemuda GKST, maka Persekutuan Pemuda Jemaat GKST Gloria Jakarta akan melaksanakan kegiatan Bible Camp pada hari Sabtu, Minggu 23 dan 24 Juli 2022. Tempat Villa Blessing Cisarua, Jalan Siliwangi nomor 10 Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750. Para peserta akan berangkat dari Rusun Perumnas Buaran, Klender, tempat kediaman saudara Gomeda. Mohon kehadiran dan partisipasi bagi para pemuda. Tuhan memberkati. Persekutuan Perempuan, ibadah Persekutuan Perempuan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 pukul 11.30 WIB usai ibadah jemaat. Pelayan firman Nona Novita Tampoma. Warta Pemuda. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda GKST Gloria Jakarta yang tercantum dalam warta PDF. Warta pembangunan, warta panitia pengadaan sarana rumah ibadah jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom panitia pembangunan warta jemaat Gloria. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan dana pembangunan dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan yang tercantum dalam warta PDF.
Warta Keuangan Jemaat. Warta Keuangan Jemaat GKST Gloria Jakarta dapat dilihat di halaman terakhir Warta Jemaat. Persembahan jemaat dapat dikirimkan ke rekening jemaat yang tercantum dalam warta PDF. Himbauan. Demi menjaga kebersihan gereja ini di lingkungannya, kami menghimbau kita semua agar membuang sampah pada tempatnya. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Jemaat, kita akan menaikkan syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Sang Empunya kehidupan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami senantiasa bersyukur oleh karena penggunaanmu, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu oleh anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Pada ibadah kami saat ini, kami telah mendengarkan firman. Biarlah Bapa, apa yang kami pelajari dari perenungan firman-Mu pada saat ini dapat terus menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah Roh Kudus yang senantiasa akan memampukan kami untuk melakukan apa yang telah kami dengarkan. Bapa, dalam syafaat kami saat ini kami mau berdoa bagi seluruh pelayan dan seluruh anggota jemaat yang boleh hadir beribadah pada saat ini. Kesehatan dan kekuatan akan Engkau terus taruhkan dalam kehidupan setiap kami. Harapan, cita-cita, usaha dan pekerjaan setiap kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan mewujud nyatakan dan menjadikan semua itu berhasil. Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat yang sedang bersyukur oleh karena pertambahan usia kelahiran dan pernikahan, ataupun kelimpahan berkat. Ibu Rulyanti, Bapak Yules Kelo, Saudari Ninyoman Reniastuti Parwata, Bapak Pendeta Abdi Sayenal Tanci Koti, Ibu Pendeta Ana Nenoharan Wilelipu, Saudari Yulita Mayasari, Saudari Elma Vien Pooa, bersama keluarga Bapak Ritson Manyonyo dan Ibu Kristina Silpa, serta keluarga penyami Tangoni. Mari Engkau yang akan memperlengkapi ungkapan syukur mereka Bapa. Biarlah Engkau yang akan terus memberkati kehidupan mereka. Bapa di sorga, jika ada di antara jemaat-Mu yang sedang ada dalam pergumulan masalah, mari Engkau yang akan menilai kehidupan mereka satu persatu. Karena hanya Padamu-lah kami berpengharapan akan datangnya solusi dan jalan keluar atas segala persoalan kehidupan kami. Biarlah segala pergumulan yang sedang kami alami boleh kami lewati hanya di dalam kasih Tuhan. Bapa di sorga, bagi jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan sakit dan lanjut usia, mari Engkau yang akan merawat, memelihara, dan memulihkan mereka satu persatu. Berkati orang-orang, makanan dan minuman, juga obat-obatan yang mereka konsumsi, serta perawatan medis yang mungkin sedang mereka jalani. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib dari segala tabib. Engkau yang akan bekerja dengan ajaib dalam proses kesembuhan mereka. Sehingga Tuhan, di kesempatan berikutnya, kami boleh bersekutu bersama mengagungkan nama-Mu. Kami juga mendoakan Tuhan bagi saudara-saudara kami
yang sedang melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka. Mari Tuhan Engkau memampukan mereka untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan mereka, agar semuanya itu Tuhan boleh mereka syukuri hanya di dalam kasih Tuhan yang senantiasa memperlengkapi kehidupan mereka. Dan bagi setiap umat-Mu yang akan melakukan perjalanan di dalam pekan ini, keberangkatan saudara-saudara kami yang akan berlayar, saudara Christian Karimo yang akan berangkat ke Italia tanggal 19 Juli 2022, mari Engkau yang akan terus menyertai mereka. Bapak di sorga, bagi para hamba-Mu yang telah Engkau tempatkan di jemaat GKST Gloria Jakarta, mulai dari pendeta dan seluruh pribadi yang mengambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini, kiranya Engkau memampukan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Engkau amanahkan dan percayakan kepada mereka. Bapa di sorga, segala program kerja yang sementara dan yang akan direalisasikan, biarlah Engkau yang turut campur tangan dalam pelaksanaan. Kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, kiranya kasih setia terus melingkupi keberadaan negara kami tercinta ini. Suasana yang damai, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Engkau sendirilah yang boleh mengizinkan semua itu terjadi. Tuhan pun boleh memberkati kepemimpinan yang ada dalam bangsa kami, mulai dari desa hingga pusat. Berikanlah mereka semua kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang abdi negara yang Tuhan sudah boleh percayakan. Ya Tuhan, bangsa dan negara kami yang masih saja berada dalam kondisi pandemi virus corona, biarlah Tuhan, kiranya Engkau yang akan senantiasa memampukan kami, agar kami tidak dilemahkan oleh situasi dan kondisi yang sedang kami alami, sehingga kami terus berkarya dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kehidupan kami semua di sepanjang minggu yang berjalan ini, biarlah Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus memelihara kehidupan kami dan menuntun langkah-langkah kami. Bapa di sorga, kami pun mendoakan bagi jemaat-Mu pos pelayanan Haleluya Bekasi yang akan dimekarkan. Biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar, biarlah semuanya itu dilakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Banyak salah dan dosa yang berbuat melandak. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami, biarlah kami terus layak disebut sebagai anak-anak saudara. Syukur, permohonan, harap, dan syafaat kami. Dengarkanlah ya Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Kami bawa doa ini, hanya kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami. Baik. Ku
membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, demikian ibadah minggu kita hari ini. Seluruh majelis jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dipersilakan pada jemaat untuk memberikan salam kepada majelis yang bertugas di depan.